أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أخاف الله رب العالمين تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين
ayat 27, watlu alaihim naba abnai adama bil haq, dan bacakanlah kepada mereka tentang cerita dua orang anak Adam. Siapa itu? Anak Adam, Habil dan Qabil. Di sini, dan bacakanlah kepada mereka tentang cerita dua orang anak Adam, Habil dan Qabil, dengan sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterimalah korban salah seorang dari keduanya dan yang lain tidak diterima. Ia Qabil berkata, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Berkatalah yang lain, Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Nah, juga dikatakan di sini memang diterima min ahadihima dari salah seorang keduanya, walam yutaqabbal, dan tidak diterima minal akhar dari yang lain. Kemudian laim basatta, nah ini laim basatta ila iyadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak inni akhafullahu rabbal alamin. Sungguh jika kamu mengayunkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggayunkan tanganku, membalas maksudnya, kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosaku dan dosamu, membawa dosaku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Itu 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, tambahan informasi yang lebih menguatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan akibat dari kelaliman yang menyusahkan, kedengkian dan kezaliman dalam kisah 2 putra Adam. Nah, ya, ada kisah putra Adam ini, yaitu yang bernama Qabil dan Habil. Siapa namanya? Qabil dan Habil, suka salah mengucapkan itu. Qabil dan Habil, 2 insan ini membawa cerita dalam kehidupan, dan itu pun diperintahkan watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi. Nah itu, jadi Allah mengatakan ceritakanlah kepada mereka kisah 2 anak Adam, 2 anak Adam dengan hak. Nah itu, jadi di sini dikatakan Allah menjelaskan akibat dari kelaliman yang menyusahkan, kedengkian dan kezaliman dalam kisah 2 putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Bagaimana yang seorang memusuhi yang lain
hingga tega membunuhnya lantaran lalim dan dengki terhadap nikmat dan penerima kurban yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Ini sebabnya sepele gitu ya. Apa sebabnya itu? Ya kedengkian. Dengki itu apa dengki? Kamu jangan dengki. Apa dengki itu? Kamu dengki ya? Apa dengki itu? Coba bayangkan dengki itu apa? Nah di sini dengki dan kezoliman. Dolim apa? Dolim itu melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zolim. Nah jadi dua anak Adam ini ya digambarkan dalam penjelasannya, mereka timbul kedengkian yang menyusahkan, kelaliman tuh. Ada kata-kata lalim, menyusahkan, kedengkian dan kedzaliman dalam kisah dua putra Adam. Di sini Allah menjelaskan akibat. Nah, ini akibat dari kelaliman yang menyusahkan, kedengkian dan kedzaliman dalam kisah dua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Bagaimana yang seorang memusuhi yang lain hingga tega membunuhnya lantaran lalim dan dengki terhadap nikmat dan penerima kurban yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Jadi kalau melihat orang sukses dia tidak senang gitu. Melihat orang berhasil bukanlah gembira, bukannya mensyukuri, tapi dia lalim, dia dengki, lalim, zolim. Nah, mungkin ini sifat setan. Jadi setan itu kalau melihat orang lain berkembang, maju, ada saja hati itu tidak senang. Nah, bila terjadi itu ya pada diri kita, maka segera beristighfar. Mohon perlindungan kepada Allah atau Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, terus wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu doa yang malam tadi di dalam pengajian Selasa malam diungkap di slide terakhir. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nah, tidak mustahil ya. Ini dalam keluarga, ini bukan orang luar ini. Ini dalam keluarga, bapaknya Adam ya, kemudian anaknya ada yang konslet. Di dalam keluarga ini. Konslet kelaliman yang menyusahkan, kedengkian dan kedzaliman dalam kisah dua putra Adam ini. Ini dalam satu keluarga dan anak Nabi lagi tuh. Anak Nabi, anak orang yang dipilih oleh untuk menjadi nabi dalam keluarga terjadi itu ya. Terjadi apa? Terjadi kelaliman yang menyusahkan, kedengkian dan kedzaliman yang ada di dalam kehidupan dua orang putra Adam ini. Jadi Qabil dan Habil. Bagaimana yang seorang memusuhi yang lain? Nah ini, saking musuh-musuhnya sampai tega membunuhnya. Mau kemana ini orang ya? Ya karena tadi tidak terkendali. Tega membunuhnya lantaran lalim dan dengki. Nah ini terhadap nikmat dan penerima kurban yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Maka yang terbunuh yaitu Habil. Siapa yang terbunuh?
Habil. Yang hidup, yang masih hidup, Qabil. Memang ini kalimatnya seperti pahili, Habil dan Qabil. Kalau Habil ingat ke hablun minallah gitu ya. Hablun, Habil, tapi tidak nyambung juga. Nah, jadi maka yang terbunuh yaitu Habil. Beruntung mendapatkan pengampunan dosa dan masuk surga. Nah, Habil itu. Jadi beruntungnya karena Allah berikan anugerah kepadanya, tuh gitu. Berikan keberuntungan dan juga anugerah kepadanya dengan mendapatkan pengampunan dosa dan masuk surga. Ini dikatakan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar itu ada yang mengatakan iman. Yang kedua, nikmat yang paling besar itu adalah diampuninya kesalahan-kesalahan dan dimasukkannya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara si pembunuh siapa yang terbunuh? Qabil. Yang masuk surga Habil. Sementara si pembunuh yaitu Qabil, pembunuh, merugi dan kembali hampa tangan dan kerugian di dunia dan di akhirat. Maka Allah Ta'ala berfirman, ceritakanlah kepada mereka kisah dua anak Adam dengan hak, tuh. Makanya di keluarga itu harus dibangun dengan sebaik-baiknya, jangan sampai pecah, renggang. Mau kemana ini? Dalam keluarga sampai pecah, renggang, urusan-urusan sepele gitu. Nah, ini sudah terjadi pada dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Gara-gara apa? Gara-gara lalim, terus dolim, dengki yang berkepanjangan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, di dalam keluarga kita kadang-kala anak itu alakur. Orang boga punya anak nih, nu hiji kieu, nu hiji kieu gitu ya. Nu hiji diajak makan tidak mau, nu hiji diajak makan mau. Ini kan teu nyambung. Dan untung kalau masih, bukan untung ya, masih tataran anak-anaknya. Bagaimana kalau sudah beranak pinak? Bagaimana kalau sudah berkeluarga? Kedoliman orang tua masih tetap belum akur. Ini nanti akan lebih meluas lagi. Jadi memperpanjang dosa, memperpanjang siksa gara-gara hal-hal yang tidak seberapa, memang sepele gitu ya. Ya, model lalim sepele gitu. Kalau ada anak yang satu cicing, orang yang kedua kerja gitu ya. Ini masih cicing we nonton TV gitu. Kan orang tua benar gitu. Yang satu sesapu ya, meresan lantai, ngepel, hiji mah ngopi. Nah, ini kalau tidak bisa menahan emosi di antara keduanya, mana cicing wae. Cek si eta teh nyamaneh terus kerja atau loba ngomong gitu. Jadi ini dua insan di dalam keluarga tuh bisa menjadi sumber hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya harus hati-hati, perbanyak Robbi habli minas sholihin. Kemarin teh doa yang baru kemarin, yang baru yang minta supaya anak itu tidak menjadi beban, tidak menjadi malapetaka. Apa itu? Buka sebenarnya naon Mas? Iya. Hiji deui, naon jang? Allahumma, di YouTube kan itu. Allahumma barik fi auladi wala tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Udah ada YouTube-nya itu. Allahumma barik. Coba dicek nanti. Allahumma barik fi auladi wala tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Itu sudah ada itu. Bukan sekedar memberikan subscribe, tapi diulang-ulang gitu. Memberikan subscribe sekali, macana dituluykeun jadi poho deui gitu. Allahumma barik
fi auladi wala tadurruhum wa wafikum li ta'atika warzuqni birrahum. Kalau tidak salah sudah ada itu Mas, YouTube-nya kalau tidak salah. Itu minta anak yang minta berkah kalau tidak salah itu ya, dengan anak dalam keluarga. Nah, ini jadi kita sebagai orang tua Masya Allah ya, mengayomi anak. Sebab itu sifatnya beda-beda. Dan bayangkan orang tua saya anaknya 12. Nu 2 bagi riweuh gitu. 12 itu. Yang ada 11 Masya Allah. Kalau mau makan, jangan dulu menyentuh nasi sebelum 11 anak itu kumpul. Makan itu kan 2 kali, biasanya pagi dan sore gitu. Jadi yang namanya makan sore setelah asar itu ibu sudah ngalas gitu ya, nyimpenan alas 11 jeung indung bapana jadi sabaraha? Jadi 13. Si bapak itu di dalam kehidupan di saat itu sambil dipayuneun hawu gitu. Terus ngomong kepada anak-anak. Nah, ini menerapkan karakter di situ. Kamu ini tuh domba can di paraban kade, cari rumputnya, kasihan kita makan domba tidak, kita punya kambing. Ini kemana ini? Jadi di situ tuh ngomong. Sedang apa? Sedang mendidik, sedang menerapkan karakter akhlak mulia untuk cinta kepada binatang, cinta kepada sesama, akur dalam kehidupan. Udah kumpul semuanya? Udah di absen satu-satu. Si anu mana? Ini. Ayo kita mulai. Doa dulu ya, bismillah dulu. Di situ bismillah. Tepira dengan sama nama eta teh telur anu dibagi-bagi teh anu tipis teh kan hari itu makan sedang susah makanan. Ya telur satu dikocok pakai naon tah kena katel, kemudian nanti tipis dikeuretan. Tapi disitulah keberkahan. Tidak punya itu tapi ya anak-anak makan. Nah, kemudian budak banyak. Nu 2 wage riweuh. Nah, kenapa? Ujian. Makanya dikatakan bahwa anak itu adalah ujian. Bahkan disebutnya apa? Fitnah. Tuh, dalam ayat-ayat yang lalu kita membaca bahwa anak sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai amanah tuh, yang harus dijadikan ya pegangan atau dijadikan dasar bagaimana mendidik, membimbing, mengarahkan kepada anak-anak. Ini dari hal yang sepele, yaitu tadi apa? Lalim, terus yang menyusahkan, kedengkian dan kezaliman. Ini yang terjadi. Firman Allah dengan hak artinya secara jelas. Persoalan itu harus diceritakan tanpa mengandung kekeliruan, kebohongan, ilusi gitu ya, penukaran, penambahan, dan juga pengurangan. Penggalan ini seperti firman Allah, sesungguhnya ini benar-benar merupakan cerita yang hak tuh. Makanya Quran itu isinya salah satunya adalah apa? Adalah kisah. Nah, kisah itu cerita yang benar ceritanya, bukan dongeng gitu ya. Cerita yang ada dasarnya, ada ya penjelasannya, ada dalilnya gitu. Nah, makanya di sini juga menyebutkan kisah 2 anak Adam itu harus menceritakan yang sebenar-benarnya, menceritakan yang sesungguh-sungguhnya, sehingga apa yang terjadi ya, apa yang terjadi menjadi bukti, hal ini menjadi pelajaran. Jadi ulangi, dengan hak ceritakannya itu gitu. Artinya secara jelas persoalan itu harus diceritakan tanpa mengandung kekeliruan. Nah, menyebutkannya kebohongan ditambah-tambah gitu. Ilusi menghayal, penukaran kemudian mengganti, menambah ya merame-ramekan, menyampaikan yang lain, dan pengurangan ataupun juga dikurangi. Nah, jadi itu menyebutkannya itu dengan harus menyebutkan ya dan mengandung ya kebenaran. Jadi persoalan itu harus diceritakan
tanpa mengandung kekeliruan. Nah, kisah Qabil dan Habil tuh. Kebohongan, ilusi, penukaran, penambahan, dan pengurangan. Penggalan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini benar-benar merupakan cerita yang hak, cerita yang benar. Mungkin kalau yang penceramah ya, guru atau dosen mengajar ingin menggambarkan dua sifat karakter dalam keluarga itu, karakter yang bagus dan karakter yang busuk. Nah, ini bisa diangkat menjadi contoh di dalam kehidupan berumah tangga. Maksudnya apa? Maksudnya betapa orang tua punya ekstra kehati-hatian dalam mendidik. Jangan sampai salah didik dan salah ajar. Nah, itu bagus Mas judulnya itu. Jadi mendidik harus benar, jangan salah. Atau mendidik, membina, membimbing, menyelamatkan keluarga. Dan kalau ayatnya sudah ada itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Disebutkan di situ bahwa orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga dirinya dan keluarganya dari apa? Dari siksa api neraka, waquduhan nas wal hijarah. Digambarkan itu yang neraka itu nanti kayu bakarnya adalah manusia dan apa? Dan batu. Yang dijaga oleh siapa? Oleh malaikat-malaikat yang galak. Berapa jumlahnya? Dulu dalam pengajian khayat itu ada itu. Kalau tidak salah ada 19 malaikat yang galak-galak, yang tidak pernah memberikan toleran kepada orang-orang yang harus masuk ke dalam neraka itu. Makanya kita juga takut dengan neraka dan mau ke surga. Ada doa yang sering dibaca pada sholat. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali itu. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu coba dicek nanti dalam hadisnya. Di situ mohon untuk tidak terjebak dalam neraka. Ada lagi doa minta ke surga. Allahumma ini as'alukal jannah. Ada yang itu pendek. Allahumma ini as'alukal jannah. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu al jannah, surga. Allahumma ini as'alukal jannah. Ada lagi yang menyangkut dengan minta ke surga. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika bin sakhatika wan nar. Nah, ini juga populer. Ada lagi kan Allahumma as'aluka ridho wal qada, ada gitu ya. Memang doa itu harus sering dibaca. Bahkan menurut ulama, bila doa sering dibaca dengan sama pengucapannya itu dengan seringnya akan menjadi tajam seperti tajamnya pisau yang diasah setiap saat. Gitu. Jadi doa itu walaupun sedih, doa itu banyak ya, dibaca semuanya. Ya tentu yang ingat-ingat. Jadi yang ingat, yang sudah ini penting nih dibaca terus itu. Supaya apa? Supaya tetap kita mendapatkan keselamatan, dikabulkannya doa-doa. Nah, ini baru sampai penjelasan satu ayat nih. Baru satu ayat. Penggalan ini seperti firman Allah, sesungguhnya ini benar-benar merupakan cerita yang hak. Kalau nggak dongeng dengan anak incu, ini bisa didongengkan. Nah, menjadi bahan cerita ya. Ada cerita Qabil dan Habil, ada cerita siapa lagi? Luqmanul Hakim gitu. Ada cerita siapa lagi? Ada cerita Imran, ada cerita Abu Lahab gitu ya. Itu banyak cerita-cerita. Nah, mudah-mudahan dengan dibacakannya sepenggalan ayat ataupun bagian dari ayat dari surat Al-Maidah yang kita baca, ini sebenarnya nyambungnya sampai ayat 31. Nanti kita terus akan menerima informasi tentang dua insan Qabil dan Habil. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dalam menjalani hidup tetap hidup ini lebih bagus, lebih baik dari sebelumnya. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin.
Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.